Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang mempunyai kehidupan kami, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur oleh karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih boleh ada dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, hari ini di sini di Jemaat Penemu Ede Asisko di Belagar, kami akan melaksanakan pembukaan sidang 2 Majelis Sinode Gereja Kristen Sumba. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami sadar kami tidak punya kekuatan memahami firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami mengerti dengan baik, lalu melakukan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, memeliharanya, dan melakukan dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Shalom. Puji Tuhan, karena kasih-Nya kita semua dituntunnya. Dia menjaga kita dari tempat pelayanan kita, tugas rumah tangga kita. Kita boleh ada di sini, itu hanya karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini
dalam persidangan majelis sinode kedua yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, kita akan duduk dan berpikir bersama untuk membicarakan semua hal yang sudah dikerjakan. Kita akan melihat sudah sejauh mana atau sedalam apakah daya gerak yang dilakukan oleh kita sebagai sinode Gereja Kristen Sumba bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang ada yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah sejauh mana kita menembus tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya maupun ekonomi. Apakah kita sudah menjadi gereja yang sudah berada pada titik pelayanan yang Tuhan perintahkan atau belum? Hal ini sangat tergantung dari seberapa beraninya kita untuk menjadi gereja yang mau mengambil resiko pada setiap keadaan yang kita jumpai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perintah Yesus dalam bacaan kita saat ini merupakan tantangan bagi para muridnya dahulu dan bagi kita para muridnya saat ini. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya bagi gereja untuk bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya agar dapat menjangkau semua tempat yang belum diperhatikan secara baik. Perintah Kristus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam," adalah merupakan suatu panggilan yang ditujukan buat seluruh gereja, secara khusus sinode Gereja Kristen Sumba, agar setiap gereja kita dapat menentukan tujuan-tujuan penginjilan yang sungguh-sungguh berdampak di tengah-tengah dunia ini. Sekaranglah waktunya bagi umat Allah untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala Injil, agar gereja benar-benar menunjukkan kehadirannya sebagai perwakilan Allah kepada semua orang. Perintah Yesus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam," adalah bagaikan sebuah lonceng atau alarm yang mendesak agar kita segera bangun dan bergerak. Gereja tidak mungkin akan dapat memperoleh hasil yang luar biasa seperti yang terjadi pada Simon Petrus kalau kita tetap menangkap ikan di dalam air yang dangkal. Kita tidak dapat melakukan hal-hal besar jikalau kita masih tetap memiliki perasaan puas dengan diri sendiri, kurang pengorbanan, bila kita tetap dalam keadaan suam-suam kuku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, pelayanan di lingkup sinode Gereja Kristen Sumba harus dimulai dengan pergerakan yang aktif atau giat serta sungguh-sungguh. Dan jika kita ingin melihat agar pekerjaan ini segera dapat hasil yang baik, maka kita juga perlu menjalani pekerjaan ini dengan suatu pergerakan yang lebih giat dan dengan sungguh-sungguh dari yang sebelumnya. Sementara masih banyak hal yang belum berjalan secara maksimal, maka sinode Gereja Kristen Sumba harus secara serentak bertolak dan menebarkan jala Injil, agar sinode Gereja Kristen Sumba menjadi lebih baik, lebih berdampak, dan sungguh-sungguh terasa kehadirannya lewat seluruh para pemimpin-pemimpin, orang pilihan Allah, dan bahkan seluruh umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertolaklah ke tempat yang dalam adalah merupakan panggilan Allah
agar kita memberikan seluruh prioritas kita kepada kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus. Bertolaklah ke tempat yang dalam berarti mengingatkan agar seluruh unsur dalam sinode gereja Kristen Sumba bergerak secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini juga kita dapat melihat ada perintah ganda. Bertolaklah dan tebarkan. Ini adalah suatu perintah Allah yang menjanjikan sukses. Sekali lagi, bertolaklah dan tebarkan. Ini adalah suatu perintah yang menjanjikan sukses. Supaya bisa menjadi berhasil dalam banyak hal pelayanan, maka kita harus memahami juga bahwa perintah untuk bertolak ke tempat yang dalam bukan hanya ditujukan kepada para pekerja atau para pendeta atau para pelayan, tapi juga kepada kita semua sebagai warga masyarakat, warga gereja atau manusia yang dipercayakan napas hidup oleh Allah. Jangan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup saja, tetapi Allah memberikan kehidupan supaya setiap orang boleh berdampak untuk hidupnya sendiri, sesamanya, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Milikilah rasa malu jika setiap orang yang menerima kepercayaan Allah, anugerah Allah dalam hidup ini tidak berdampak. Tujuan Allah menciptakan orang, manusia, dan mempercayakan peran dan tanggung jawab supaya setiap orang bisa mempunyai andil, bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudara, kemudian kita secara spesifik memahami apa artinya perkataan dalam di sini. Perkataan dalam berarti seluruh penduduk dunia ini masuk sampai ke dalam, menjangkau semua orang yang harus dijangkau dengan Injil, kabar Kristus Yesus, kabar sukacita. Penjala tidak boleh hanya pergi menjala ikan ke tempat yang dangkal saja, melainkan mereka bertolak ke tempat yang dalam, ke sungai, ke danau, dan bahkan ke laut. Ke tempat mana kita harus pergi? Kita harus pergi untuk mewartakan kasih Kristus. Dalam berarti hal ini meliputi seluruh lapisan masyarakat, lapisan atas, menengah, dan rendah, serta juga segala bidang kehidupan yang ada. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk meninggalkan air yang dangkal. Sekaranglah waktunya untuk tidak lagi memiliki sifat apatis, berdiam diri, berjalan di tempat, tetapi kita harus aktif dan berlari untuk mendapatkan segala sesuatu dan menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tempat yang dalam banyak jiwa yang menunggu kedatangan kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam adalah satu-satunya strategi Yesus Kristus yang dapat kita gunakan agar gereja dapat berkembang. Kita harus mengetahui bahwa tanpa memiliki iman yang hidup dan tindakan yang dinamis, maka tidak akan ada hasilnya. Sekali lagi, kita harus mengetahui bahwa tanpa memiliki iman yang hidup dan tindakan yang dinamis, maka tidak akan ada hasilnya. Mari kita teliti faktor iman yang terdapat pada jawaban Petrus pada Yesus dalam Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini adalah satu iman yang mengharapkan hasil. Hal ini adalah merupakan tindakan iman dan adanya sikap tunduk, patuh kepada perintah Kristus. Sebenarnya Petrus adalah seorang ahli dalam hal menangkap ikan. Jadi dia tahu bagaimana kapan ikan itu ada, di mana tempat yang baik untuk menjala, menangkap ikan. Petrus sebagai seorang nelayan yang profesional berusaha menggunakan segala teknik yang dia ketahui
segenap keahliannya yang dia miliki dalam bidang ilmu menangkap ikan. Menurut pengakuannya, dia telah bekerja semalam suntuk, namun tidak berhasil menangkap ikan walaupun seekor. Hal ini menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa usaha manusia akan mengalami kegagalan tanpa digabungkan dengan kuasa Allah. Usaha manusia akan mengalami kegagalan tanpa digabungkan dengan kuasa Allah. Jangan pernah menjadi orang ketika kita mendapatkan sebuah kepercayaan Allah, itu menjadi ajang di mana kita mau memperlihatkan bahwa ini saya ini. Tetapi sesungguhnya kita sadar, kita adalah alat dalam tangan Tuhan yang Allah mau pakai dalam masa dan waktu Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menuruti perintah Tuhan yang dilakukan oleh Simon Petrus, tanpa ragu-ragu Petrus menebarkan jalannya, dan dengan disertai dengan iman, ia pun menunggu hasilnya. Ternyata berhasil. Pada akhirnya Petrus telah mengetahui dan mulai percaya akan kemanjuran metode Allah. Memang tepatlah apa yang dinyatakan dalam kitab Sakaria, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sebagaimana halnya dengan pengalaman Petrus, mungkin kita telah terlalu lama menjala di dalam air yang dangkal dan tidak membawa hasil karena kita hanya mengandalkan usaha dan kekuatan kita sendiri. Selama ini kita mungkin telah membuat banyak rencana untuk melakukan pelayanan dengan program-program yang menarik, menggunakan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Saudara-saudara, dalam bagian ini juga kita dapat melihat apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Sebagaimana halnya Petrus telah menerima tantangan untuk memulai satu metode penginjilan yang benar dari Allah, maka hal ini juga merupakan tantangan yang harus kita terima pula, yakni bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Bertolak, saudara-saudara, satu pelayanan supaya berhasil haruslah mengikuti pola Kristus. Bertolak ke tempat yang dalam berarti tidak bergantung atas kebijaksanaan manusia, kepintaran manusia, atau program-program yang hebat, uang yang banyak, fasilitas yang super mewah, melainkan atas iman yang disertai tunduk dan bergantung kepada kuasa Allah. Pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak akan pernah selesai sebelum gereja dan kita semua, baik lembaga-lembaga yang ada, kita bersama-sama bekerja dan mempersatukan seluruh kekuatan kita untuk menjadi yang terbaik. Bila seluruh gereja dan pemerintah bergerak bersama-sama ke tempat yang dalam, maka kita akan dapat berkarya secara luar biasa dalam tuntunan rahmat Tuhan. Sebagaimana pengakuan Petrus, gereja dan pemerintah juga perlu menyatakan pengakuannya seperti dalam Lukas 5 ayat 5. Tetapi karena engkau menyuruhnya, artinya kita punya potensi, kita punya kekuatan. Pakai itu kalau Allah suruh kita. Dalam tugas apapun, pergunakan itu dengan baik untuk banyak orang, untuk melayani sesama dan menjangkau orang-orang di sekitar kehidupan kita. Tuhan Allah menjamin keberhasilan jika seluruh anggota jemaat dan para pemimpin jemaat dengan iman dan tunduk pada kuasa Allah, memakai strategi dan metode Kristus, pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Gereja tidak hanya sekedar hadir, lembaga pemerintah juga tidak hanya sekedar hadir,
tetapi kitalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Dalam karya dan panggilan yang ada, kita mau berjanji kepada Allah, selama Tuhan mengizinkan hidup ini, dan selama Tuhan mengizinkan sebuah kepercayaan, saya mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mau mengorbankan apa yang ada buat saya, yang dikaruniakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Sinode Gereja Kristen Sumba, kita bersyukur Januari kita akan memasuki usia ke-77. Sinode Gereja Kristen Sumba tetap berdiri. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Tetap konsisten pada komitmen kita bersama-sama untuk menjadi gereja yang hadir, mampu menjadi berkat bagi dunia, berani mengambil resiko untuk pergi ke tempat yang dalam dan hadir untuk menjadi berkat. Mari kita terus menjadi gereja dan penjala manusia yang terus memiliki kreativitas, inovasi, dan terus menemukan cara-cara yang baru untuk terus memahami seluruh realitas pelayanan kita berdasarkan hikmat yang dari Allah, yang kita akan pakai dan mau terus berbicara menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saya dan saudara-saudara sudah sama seperti Petrus yang takjub kepada Kristus? Apakah seluruh program-program kerja kita dan kehadiran kita sudah membuat banyak orang takjub? Jika belum, mari bersama-sama untuk bertolak ke dalam, pergi dalam waktu Tuhan, pergi dalam perlindungan Tuhan. Amin. Paduan suara Universitas Kristen Arta Wacana Kupang.